Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Minggu kemarin saya coba pesan bebek bakar di restoran baru di daerah rumah. Sebenarnya restoran ini udah jualan sekitar awal tahun ini dan saya penasaran dengan masakannya. Menu utamanya adalah daging ayam dan bebek. Minggu kemarin saya coba salah satu menu bebek bakarnya. Waktu masakannya sampai, saya pikir masakannya gosong. Tapi kayaknya memang penampilannya seperti itu. Rasanya enak dan gak ada bau khas daging bebek di masakannya. Terus mulai minggu kemarin semua channel TV di IndiHome dibuka karena ada perayaan Natal dan Tahun Baru. Saya seneng banget karena bisa lihat channel-channel TV khusus film yang sehari-hari ditutup. Waktu saya mau nonton TV, Bintang selalu ganggu saya karena dia mau nonton kartun kesukaannya di TV. Bapak mau lihat TV ya? Gimana kalau bapak kayak gitu sampai malam? Nggak mau. Sebenarnya dia nonton kartun itu di YouTube. Jadi saya minta dia untuk nonton di HP aja. Tapi dia nggak mau karena katanya dia mau nonton di layar yang besar. Kata istri saya rebutan TV dengan Bintang kayak anak kecil. Minggu kemarin saya sempat jalan-jalan naik sepeda loh. Sebenarnya saya malas naik sepeda kalau nggak ada tujuan. Tapi kemarin saya pengen banget naik sepeda. Jadi malam sekitar jam tujuan saya jalan-jalan di sekitar rumah. Biasanya di daerah pinggir banjir Kanal Timur ada pasar malam. Tapi malam itu kayaknya semua pedagang dilarang jualan untuk mencegah penyebaran virus corona. Ada beberapa petugas keamanan di sekitarnya. Walaupun begitu, masih ada beberapa toko yang buka dan lumayan banyak orang yang datang. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Minggu kemarin akhirnya saya naik sepeda lagi setelah kurang lebih 1 bulan nggak naik sepeda. Tapi sebenarnya saya takut loh. Soalnya akhir-akhir ini tingkat kejahatan yang targetnya pesepeda makin meningkat. Penyebabnya mungkin karena kesulitan ekonomi ya. Di masa pandemi ini banyak sekali orang yang kena dampak secara ekonomi. Banyak orang yang kena pemutusan hubungan kerja atau bisnisnya nggak jalan dengan lancar. Mungkin ada sebagian kecil orang yang nggak punya banyak pilihan, jadi mereka putusin untuk berbuat kejahatan. Nah, katanya daerah tempat saya tinggal termasuk ke dalam daerah dengan angka kejahatan yang tinggi di Jakarta. Kalau dengar berita seperti itu, saya jadi makin takut naik sepeda keluar. Jadi saya tinggal di Jakarta Timur. Katanya di daerah ini tingkat kejahatannya paling tinggi dibanding dengan daerah lain. Daerah tempat saya tinggal memang bukan daerah yang mewah. Beda dengan Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat. Jakarta Timur itu karakter kotanya memang beda. Kalau saya bilang nuansa kampungnya masih kental. Akhir-akhir ini saya sering banget lihat berita kejahatan yang lokasinya di Jakarta Timur. Dari kejadian tawuran, pencurian, perampokan, sampai pembunuhan juga ada. Seram ya. Jadi seperti yang udah kalian dengar di video kali ini, saya mau cerita tentang jenis kejahatan apa saja yang makin banyak di masa pandemi ini. Walaupun saya tadi bilang kejahatan makin banyak, tapi bukan berarti angka secara keseluruhannya naik ya. Kata pihak polisi di Jakarta, tingkat kejahatan secara umum mengalami penurunan. Tapi katanya ada beberapa jenis kejahatan yang mengalami peningkatan dan salah satunya adalah perampokan terhadap pesepeda. Seperti yang saya pernah ceritain sebelumnya, olahraga sepeda sedang tren di Indonesia. Komunitas pesepeda muncul di mana-mana. Terus toko sepeda juga mungkin salah satu jenis bisnis yang mengalami peningkatan keuntungan di masa pandemi. Setiap hari Sabtu dan Minggu banyak sekali orang-orang yang naik sepeda untuk olahraga. Ada juga pesepeda yang naik sepeda pagi-pagi di hari biasa. Biasanya pesepeda seperti ini naik sepedanya sendirian. Pesepeda seperti inilah yang jadi target kejahatan. Perampok biasanya mencari pesepeda yang naik sepeda sendirian dan lewat jalan yang sepi. Biasanya perampok ini tidak sendirian. Mereka naik motor dan anggotanya paling sedikit 2 orang. Mereka menakut-nakuti pesepeda dengan benda tajam dan ambil barang berharga punya pesepeda seperti HP, dompet, dan sebagainya. Ada juga perampok yang ambil sepeda. Tapi mungkin jarang ya, karena kalau ambil sepedanya terlalu mencolok.
Jadi kalau kalian ada di Jakarta atau kota besar lainnya di Indonesia dan mau olahraga naik sepeda, sebaiknya naik sepeda di tempat yang ramai saja ya. Nah, dari kejadian-kejadian perampokan ini muncul bisnis baru loh. Bisnis itu adalah bisnis pengamanan untuk pesepeda. Mereka amankan pesepeda pakai motor. Biasanya dihitung per 3 atau 4 jam. Katanya besar biayanya. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.